hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berikut ini saya coba bagikan bahan diskusi kami di persekutuan doa yang mungkin penting bagi kita supaya kita memiliki konsepsi dan semakin membuat kita bergairah. Yang hendak saya bagikan adalah pernyataan Tuhan Yesus dengan mengatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ada anak-anak muda yang bertanya, kalau begitu jangan cinta untuk rumah Tuhan. Mengapa? Nanti kita hangus. Atau ada konsepsi lain, ada pandangan lain yang bisa saja salah dengan ayat dan pernyataan ini. Sesungguhnya ayat ini tidak demikian. Ini menunjukkan rasa cinta yang luar biasa terhadap rumah Tuhan, terhadap bait suci. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah ungkapan yang dengan jelas sekali menggambarkan antusiasme yang luar biasa dan penuh semangat yang dimiliki seseorang yang berkobar-kobar oleh tujuan yang benar. Jadi ada yang disebut sebagai kemarahan yang luar biasa karena melihat ketidakbenaran terhadap bait Allah misalnya, terhadap kegiatan-kegiatan ibadah, sehingga membuat seorang begitu berkobar-kobar untuk melawan kesalahan itu. Itu maksudnya. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus melakukan penyucian di bait Allah. Itu konteksnya, itu judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ada semangat yang hebat, yang luar biasa untuk menyatakan kebenaran supaya bait Allah itu tidak dijadikan tujuan lain untuk mencari keuntungan. Ada orang-orang berjualan, ada orang-orang cari keuntungan berlebihan di bait Allah. Sesungguhnya bait Allah dijadikan tempat beribadah, tempat saling membangun kerohanian, tetapi orang lain memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak benar. Dengan demikian Tuhan Yesus memiliki hati keinginan yang berkobar-kobar untuk melawan perilaku itu, untuk menegur, untuk memberikan pelajaran, bahkan disebutkan di situ ditunggang balik, dibongkar semua oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perbuatan, tindakan melawan itu bisa sangat berbahaya. Mengapa? Karena bisa saja orang-orang yang ia tegur, yang ia beri disiplin, yang ia hajar, itu melawan dia dan membahayakan buat kehidupannya secara manusiawi. Tetapi cinta untuk rumahmu, artinya karena kecintaan terhadap kebenaran itu membuat seseorang tidak akan berpikir bahkan itu berbahaya buat dia. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi ketika seseorang sudah mencintai kebenaran, ia berani melawan walaupun itu beresiko tinggi, berbahaya buat dirinya. Itu maksudnya di sini ya. Seseorang yang mereka anggap begitu sabar, lemah lembut, itu Tuhan Yesus. Ternyata dia begitu keras melawan ketidakbenaran. Ya, ini merupakan sisi baru dari karakter Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dengan memikirkannya kembali, mereka sadar kalau hal ini merupakan salah satu sifat yang dinubuatkan nabi-nabi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarahannya sewaktu melihat bait yang dipersembahkan bagi Allah disalahgunakan, membuat dia mengabaikan keselamatannya sendiri. Hal ini menyedot perhatiannya, atau seperti yang Yohanes katakan, membuatnya gusar, yang membuatnya lupa akan segala hal lainnya. Membuat dia mengabaikan, mengesampingkan hal-hal yang bisa membahayakan, mengancam dirinya. Ini kebenaran Tuhan. Jadi cinta untuk rumahmu, cinta untuk kebenaranmu, cinta kepada pribadi Allah, membuat seseorang, membuat para pengikut Kristus, membuat orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu melawan, bertindak untuk mengembalikan pada kebenaran Allah. Dan hal itu bisa berbahaya. Dan bahaya itu mereka abaikan, mereka kesampingkan. Itulah kehidupan kita kalau kita hidup dalam kebenaran Allah. Ya, jadi kita harus berkobar dalam pengakuan akan iman kepada Tuhan. Walaupun itu ada resiko. Ya, saya ini berada di tengah-tengah orang yang tidak seagama dengan saya. Saya harus sampaikan saya orang Kristen. Dan itu bisa berisiko, bisa berbahaya. Termasuk mereka mulai tidak ramah dengan saya.
Itu resiko-resiko dan bisa lebih daripada itu. Tetapi kita harus berkomitmen. Kita harus memberitakan firman. Kemudian kita harus berkomitmen untuk menolak ketidakbenaran seperti korupsi bersama, laporan fiktif, kecurangan, suap, dan lain-lain. Berani nggak? Di tengah-tengah orang semua. Katakan, mohon maaf, saya tidak mau campur dalam kegiatan fiktif ini, laporan fiktif ini. Saya tidak mau. Dan ini resiko kita dibilangin sok benar, sok suci. Kita diremehkan, bahkan jabatan kita bisa diturunkan, kita bisa dimutasi. Kalau misalnya kita pegawai negeri, kalau misalnya kita di kumpulan itu, kita bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, kehilangan income. Tetapi saya mau katakan bahwa cinta untuk Tuhan, cinta untuk kebenaran Tuhan memang menghanguskan. Kemudian juga kecintaan pada kebenaran Allah membuat kita berkobar. Ya, kita meminta hikmat Tuhan untuk membongkar kejahatan, misalnya perjudian, misalnya perdagangan orang. Apa sih salahnya diam-diam aja? Pencurian, kita harus bongkar. Tapi kalau kita bongkar, orang yang menjadi tersangka bisa mengancam kita. Berani nggak? Ada perjudian, ada pelacuran, ada perdagangan orang di lingkungan kita. Berani nggak kita bongkar? Cinta untuk rumahmu, cinta untuk kebenaran Allah, cinta kepada Allah membuat kita berani berkobar. Dan semuanya tergantung iman dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita juga mati konyol. Sebab di bagian lain Tuhan berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagaimana caranya kita tidak menjadi mangsa dan mati konyol? Kemudian yang terakhir, sebaliknya kita dirikan persekutuan ibadah. Berkobar juga, berani. Kita dirikan komunitas dan perkumpulan yang produktif, yang membicarakan kebenaran dan membangun kehidupan masyarakat. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang bisa saya bagikan. Kita cinta kepada kebenaran Allah, cinta untuk rumah Allah, membuat kita berkobar-kobar dalam membela kebenaran itu. Walaupun itu mengancam, membahayakan tubuh, jiwa, kemakmuran, ekonomi, bahkan kehidupan keluarga kita. Kita dikucilkan, kita dipersekusi, tetapi jangan takut. Sebab apa? Sebab Allah ada di pihak kita ketika kita melakukan kebenaran itu. Biarlah kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hidup hasratku